Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarwedi Nugroho dengan NIM 220 2018. Program studi Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Makassar akan menjelaskan ragam bahasa menurut keilmuan atau ilmiah. Bahasa Indonesia ragam ilmiah adalah ragam bahasa yang digunakan untuk melaporkan atau mengomunikasikan hasil kegiatan ilmiah yang dilakukan dalam suatu penelitian ilmiah. Sifat bahasa ilmiah. 1. Cendekia. Bahasa yang cendekia menandakan bahwa penulis adalah seorang terpelajar dan menguasai benar ketatabahasaan bahasa Indonesia. Menurut Suparno 1994, bahasa yang cendekia diartikan sebagai bahasa yang mampu mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. Menurut Sugono 1986, bahasa yang cendekia adalah bahasa yang mampu membentuk pertanyaan yang tepat dan seksama serta abstrak. Contoh, dengan terus meningkatnya pertumbuhan investasi tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua sehingga ternyata keadaannya biasa-biasa saja. Kalimat tersebut tidak menunjukkan bahasa yang cendekia. Seharusnya investasi di Papua terus tumbuh, tetapi pertumbuhan ekonominya rendah. 2. Lugas dan jelas. Bahasa Indonesia keilmuan digunakan untuk menyampaikan gagasan ilmiah, maka dari itu harus lugas dan tepat. Lugas artinya langsung mengungkapkan apa yang dimaksudkan oleh penulis. Contoh, buah merah baik dikonsumsi karena tokcer untuk berbagai penyakit. Seharusnya buah merah baik dikonsumsi karena mujarab untuk menyembuhkan berbagai penyakit. 3. Gagasan sebagai pangkal tolak. Bahasa Indonesia keilmuan digunakan dengan orientasi gagasan. Hal itu berarti penonjolan diarahkan pada gagasan atau hal-hal yang diungkapkan, tidak pada penulis. Contohnya dalam penulisan karya ilmiah harus diawali dengan pokok persoalan. Kata kerja dalam kalimat ini harus dalam berbentuk pasif, yakni berawalan di, ter, atau ke. Kalimat seperti ini mengedepankan pokok persoalan. Oleh karena itu, kata seperti penulis, saya, atau kami harus dihilangkan. Dengan gagasan sebagai pangkal tolak, maka akan lahir kalimat pasif. Penggunaan kalimat aktif dalam penulisan karya ilmiah hanya diperbolehkan jika dalam bentuk kutipan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penggunaan bentuk kalimat pasif dalam karya ilmiah memang diisyaratkan. Hal ini karena bentuk pasif bersifat tidak menonjolkan penulis, tetapi atas dasar fakta. 4. Formal dan objektif. Komunikasi ilmiah melalui teks ilmiah merupakan komunikasi formal. Hal ini berarti bahwa unsur-unsur bahasa Indonesia yang digunakan dalam bahasa Indonesia keilmuan adalah unsur-unsur bahasa yang berlaku dalam situasi formal atau resmi. Selain itu, ciri penanda sekaligus pembeda BIK dengan non-BIK dapat ditelusuri dalam tataran bentuk kata, diksi, bentukan kalimat, dan pengembangan paragraf. Terima kasih, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.